Halo semuanya yang ada di YT, di TokTok dan yang di Igoy. Yuk kita mulai belajar saham hari ini. Market gimana kabarnya? Sudah di 2000 aja yang nonton, padahal tadi baru bahas bares krim apalah ya. Jadi hari ini marketnya sudah mulai menghijau. Oke, artinya apa? Perasaanmu apa? Sebelum aku lanjut bahas, kalian merasakan apa dengan market yang menghijau hari ini? Apa yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan? Wah, asik nih, udah mulai bullish, waktunya serok atau apa? Atau wah ini mantul sesaat nih, ini waktunya buat aku mengurangi posisi nih. Apa yang kamu pikirin? Baru mulai ya. Sorry, aku telat. Seneng, optimis, atau skeptis? Ragu-ragu, takut dipancing doang. Ternyata ada juga ya, bahagia, wow, rebound sementara. Terus kamu yang punya CBDK, Pani, Dewa, kan naik ya, naiknya lumayan tuh. CBDK naik 23%. Menurutmu gimana? Waktunya beli atau waktunya jual atau gimana? John Stephen perasaan gembira terharu, ya ampun lucu banget nih. Ada yang tetap pesimis. Semoga bisa solid. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Sedikit was-was, nyesel kemarin CL. Oke. Malah nunggu merah lagi, biar nambah katanya. Macem-macem. ICBP sama BRIS cuan jadi seneng. Ada yang skeptis. Jangan, laisin on lucu nih. Jangan buy dulu, IHSG mau kiamat. Kalau bisa naik lagi mau cut loss, kata Eka Satria. Hijau tapi kayak ada yang ditahan, kata Timo. Oh, bukan Timothy ya, Timo Rudi. Sudah terlanjur cut loss 15%, tiba-tiba mantul hijau katanya. BRI, BNI gimana? Oke, halo selamat malam semuanya. Halo Effendi, bingung harus ngapain? Baiklah, Bintrobing dia bilang naik dikit abis itu dibanting lagi. Ada yang all in jatah, wuduh. Iya sih, kalau 6.000 pada berani buy nggak nih? Oke, audience and so amazing, beberapa bisa average down. Suara saya kenapa? Suara saya kecil, mosok sih? Suara aku kecil. Baiklah, mari kita mulai live malam hari ini. Ada yang takut terpancing ya, takut gatal pencet buy terus katanya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kalau mau tanya ke sini tulis sahamnya satu aja, satu saham satu kali post, dan mau nanya 10 saham juga boleh, tapi 10 kali post terus di like teman-teman ya. Kalau yang di like paling tinggi saya akan bahas ya, tapi jangan satu post di sini rombongan banyak saham. Oke, kita langsung aja bahas pertanyaan-pertanyaan kamu hari ini. Hari ini HSG hijau, sifatnya hijaunya gimana? Udah aman belum sih waktunya buy atau enggak sih? Jangan-jangan turun lagi. Tapi mau buy takut-takut, ada juga yang udah nyerok, ada juga yang mau pakai buat cut loss, nunggu naik memang buat cut loss atau mengurangi posisi atau profit taking. Ada juga yang nyesel kemarin habis cut loss. Mari kita bahas semuanya teman-teman. Kita lihat dari IHSG dulu, kayak gini bentuknya, kayak gini gimana ya. Ini IHSG bentuknya kayak gini, ini gimana? Kalian lihat di sini, ini mantul di area MA 200. Menarik ya kalau kita pakai ilmu super trader. Ini di sini ada MA 200 dengan kondisi yang kayak kemarin, apapun penyebabnya, ternyata dia juga masih bisa menahan support kuat ini apapun ya. Jadi masih bisa menahan. Jadi ada pantulan di sini. Itu yang menarik. Nah, hari ini yang mendorong saham-saham ini naik, yang mendorong IHSG naik adalah saham-saham yang kemarin sempat turun signifikan. Ada saham Bumi, ya. Jadi Bumi itu kemarin sempat turun sampai level 220 dan mungkin pada cut loss. Dan kalau kalian cut loss jangan salahkan diri Anda ya teman-teman semuanya. Terus hari ini sebenarnya sempat ditarik turun sampai 198, kemudian naik lagi, closingnya ya naik 20%, dia closing di 264. Closingnya tuh di 264 di sini ya, dan ini candlenya ada candle engulfing. Oke, aku langsung aja bahas teman-teman ya, langsung aja bahas per saham. Bumi ini sementara dalam jangka pendek dia akan ada bisa pantulan, ada technical rebound ya, tapi kami tadi tidak review buy Bumi kan, karena kami pilih saham yang lainnya. Saya nggak tahu apakah dia akan bisa langsung sampai ke 332 dalam beberapa hari, atau mungkin dia justru akan
ada sedikit retracement atau turun dulu ya, tapi area 332 ini adalah area yang kalian harus hati-hati. Nah, buat kalian yang kemarin sudah sempat jual bumi atau cut loss atau profit taking atau intinya sudah jualan, jangan baper, jangan kesel, jangan dendam, jangan sebel. Mungkin kalian jadi punya perasaan kayak gila nih, kemarin gue cut terus habis itu naik, besok saya mau borong dia. Tenang, kamu masih bisa dapat cuan ya, baik dari saham ini maupun tidak dari saham ini maupun dari saham yang lain. Nah, saya sendiri masih memegang apa ya, memegang satu petunjuk atau prinsip di mana ini tuh yang lagi disorot adalah saham-saham yang kemarin sempat naik lumayan signifikan, baik saham-saham konglo ataupun saham-saham yang digadang-gadang mau masuk MSCI dan juga saham gorengan yang lain gitu ya. Jadi saya bukan ngomong bumi gorengan tapi mungkin saham-saham gorengan gitu ya, saham-saham lainnya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya bumi ini dia mungkin pengen masuk ke MSCI atau gimana, tapi masih dalam proses kan ya. Jadi proses untuk bagusin free floatnya, saya nggak tahu apakah udah beres atau belum di sini gitu. Nah, intinya sebenarnya kalau kalian nanya ke depan bumi ini bakalan gimana, hari ini tuh baru pantulan sementara sifatnya ya, jadi bisa jadi bottoming atau mungkin cuman pantulan sementara doang dan turun lagi gitu. Nah, maka dari itu buat kalian yang hari ini belum dapat bumi, menurutku nggak usah kecewa sih gitu. Mungkin ada teman-teman yang hari ini PPJS beli pagi jual sore dan cuan, ya udah rezekinya mereka gitu ya. Jadi kalau aku sendiri time frame tradingku bukan BPJS, sehingga pantulan hari ini sifatnya masih temporer. Meskipun demikian, M-Trade tadi ada ngicip-ngicip untuk trading di saham yang lainnya. Ya, jadi saham yang tidak terlalu sensitif dengan per MSCI-an lah gitu ya. Jadi saham yang memang secara petunjuk kemarin clue dari Danantara juga suka saham-saham yang fundamental bagus. Kita bukan fokus pada fundamentalnya kalau trading, tapi kita menggunakan acuan itu tuh untuk stock screenernya kita selama 2 atau 3 bulan ini, baru kemudian kita lihat pakai metode super trader. Jadi nanti kita akan bahas juga, dan tadi pagi udah dibahas di M-Trade dan ada beberapa yang sudah di call buy sama M-Trade, tapi kita taruh porsinya kecil gitu ya. Ingat, masih dalam masa bertahan sampai bulan setidaknya Maret ya. Nanti kita lihat perkembangan gimana, karena IDX menargetkan Maret harus sudah beres untuk saham-saham yang mau benerin free float dan untuk transparansi dan sebagainya ke MSCI. Nah, kemudian semoga Maret beres, April udah lebih baik, keluar musim laporan keuangan ya. Jadi nanti juga hopefully itu juga bisa menjadi sentimen positif juga. Apalagi bulan Mei kalau misalkan semuanya udah bagus, ini asing bisa kembali masuk. Oke ya. Dan kemungkinannya masuk ke frontier market jadi kecil gitu ya. Oke, terus kemudian kita mau lihat lagi saham koplo yang lain ya, yang pastinya bikin kalian penasaran. Ini tanda tanya ya, belum tentu kayak gini. Ini aku kasih tanda tanya. Nanti kalau nggak dikira mau naik gitu ya, mau naik sampai ke situ. Bisa nggak naik sampai ke situ? Bisa buat mengurangi posisi ya guys. Dan ini kalian dikasih kesempatan yang bagus banget hari ini di saham PANI 12%. Kalau menurut aku ini juga kesempatan untuk mengurangi posisi. Sebanyak-banyaknya naik kalau aku melihat bisa sampai level 10.725, belum tentu langsung sehari. Dan teman-teman sebaiknya manfaatkan ini untuk mengurangi posisi. Kenapa market sangat-sangat banyak ketidakpastian di depan ya, jadi ini baru dalam masa transisi, baru dalam masa perbaikan lah kira-kira. Tapi kan kemarin sudah diselesaikan ya, kemarin baru meeting dengan MSCI itu istilahnya meeting buat gongnya gitu loh. Jadi belum tahu pelaksanaannya bagaimana, hopefully pelaksanaannya juga bisa bagus ya. Jadi lagi dimonitor, aku melihat dari otoritas dan regulator udah mulai sungguh-sungguh gitu. Oke, apakah hari ini bisa menjadi bottom market hijau? Bisa jadi, tapi pilihan kita tetap kita lagi berhati-hati pada saham konglo atau saham-saham yang disebut dengan saham konglo atau saham-saham yang sangat volatile sekali belakangan ini. Kalau sangat sensitif dengan MSCI ngoceh, dia turun dalam, kira-kira kayak gitu. Kita lagi hindarin sementara aja.
Meskipun secara chart mungkin ada yang menarik, tapi kalau yang ini tetap belum. Ini kita melihat sebagai pantulan jangka pendek, dan kalau ada naik manfaatkan untuk keluar. Mungkin kalau kalian ada yang iseng-iseng penasaran kenapa nggak boleh beli, boleh. Penasaran kan sama CBDK ya, wah kemarin Elon Musk bilang ini bearish nih gitu ya, saya cut loss nih, atau mungkin nggak boleh beli nih, hari ini naik ya. Satu hal yang kalian perlu ketahui dan sadari baik-baik adalah market ketika dia sedang tren turun, candlenya tidak selalu merah, ada hijaunya juga. Dan ini pantulan yang sifatnya sangat wajar, dan kalian harus terima itu. Demikian pula ketika saham lagi uptrend, itu tidak akan selalu hijau saham apapun ya. Dan ini aku ambil Bangun Kosambi Sukses atau CBDK. Ketika dia uptrend hijau, pasti tetap akan ada merahnya juga. Jadi saran kalian kalau memperhatikan saham itu jangan hari per hari. Ya, naik dikit rebound, padahal naiknya baru berapa persen, breakout gas, aduh, padahal naiknya baru berapa persen. Nggak bisa ngelihat cycle, nggak bisa ngelihat tren. Itu ilmu basic guys. Sayangnya belakangan ini jadi pada jungkir baliknya di ilmu per broker summary-an, flow dan sebagainya. Padahal kalau kalian mempelajari ilmu basic ini tentang chart, kalau kita pakai metodenya super trader, meskipun ada di dalamnya analisis teknikal ya. Nah, pakai yang basic aja sebenarnya udah ketahuan. Sekarang kita mau lihat lagi CBDK atau Bangun Kosambi Sukses TBK. Teman-teman semuanya ya, ini kita juga masih berhati-hati dengan emiten ini ya. Jadi bukan karena apa, bukan karena sentimen atau apa, karena memang bukan karena nggak suka sama perusahaannya atau apa, tapi karena memang secara cycle-nya dia lagi cycle gedenya tuh lagi downtrend, arahnya turun. Dan pantulan ini sifatnya pantulan yang sementara, pantulan yang sifatnya pendek ya. Jadi pantulan yang sifatnya jangka pendek aja gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya, ini bisa naik sampai berapa sih CBDK? Kemungkinan sampai 7.100. M-Trade kok nggak beli? Sekali lagi, ketika kita mau beli satu saham bukan cuman karena dia bisa naik, tapi kita mesti mengukur dia kalau turun resikonya seberapa. Hari ini M-Trade ada call buy, tapi bukan saham-saham ini. Kita harus hati-hati gitu ya. Oke, terus tapi kamu tahu Len, kalau mau naik tuh, bisa tahu nih, kalau sampai 7.100 itu kan kemungkinan terbagusnya. Kemungkinan terburuknya bagaimana? Kemungkinan terburuknya kayak gini guys, bisa begini ya begini, atau mungkin bisa begini gitu. Nggak mungkin baru hari pertama naik. Saya doakan ini juga naik kok. Saya nggak mendoakan CBDK dan saham-saham Konglo ini turun, enggak. Aku doain semoga naik, jadi kalian bisa mengurangi posisi. Sekali lagi, dari bulan Februari ini sampai bulan Mei, tradingnya jangan terlalu agresif dulu, nominalnya jangan terlalu besar. Kan kalian nggak tahu ya penilaian dari MSCI itu gimana. Udah cukup oke belum nih gitu. Jadi Indonesia sudah berjuang. Nah, dari MSCI nanti akan menilai, wah udah oke belum nih rapornya nih. Kalau ternyata belum oke, dan kalau misalkan ada kejutan lagi di market turun, itu bukan salahnya siapa-siapa, bukan salahnya regulator OJK, IDX atau gimana, tapi kendali ada di diri kita ngatur money management. Kalau sampai serakah, sekarang bukan waktunya serakah, tapi kalau sampai serakah, ya mungkin kadang untung, wah makin untung makin serakah. Nanti kalau ada surprise, itu kalian jadi resikonya jadi jauh lebih besar. Semoga bisa dipahami apa yang saya maksud, dimana yang saya maksud ini adalah potensi resikonya. Jadi kamu harus ngatur money management. Kamu mau trading sama apa aja, kamu harus ngatur money management, dan itu diajarin di M-Trade Academy. Oke, mari kita lihat juga selain ini ada saham. Nah, kali ini kita mau lihat saham perkongloan yang lain ya. Tadi kita sudah lihat sedikit saham Papa PP, BRPT, boleh ya kita lihat ya. Papa PP mulai hijau ya. Apakah akan bottoming atau enggak? Saya nggak tahu nih gitu ya. Jadi oke ya. Terus kemudian aku sih ngelihat ini masih big trendnya masih downtrend. Mungkin kalian berpikir, Miss ini kalau nunggu big trendnya jadi nggak downtrend, misalkan jadi ini udah telat dong.
nggak apa-apa telat pada masa seperti ini. Kalau kemarin pas lagi bullish-bullishnya nggak ada masalah bursa, kita juga ngegas belinya breakout. Tapi kalau kayak gini better nunggu aja dulu deh, nunggu retracement dulu ya, karena kalau teman-teman terburu-buru nanti agak beresiko untuk saham-saham ini. Yuk kita buka lagi ya TPIA ya, kalian punya nggak ini? Nah hari ini TPIA naik 10%. Menurut aku ini ada pantulan, manfaatkan buat mengurangi posisi. Dan demikian pula sama halnya dengan saham-saham PP yang lain ya, Petro misalnya saham PP. Ini ada pantulan misalnya ya, ini ada pantulan tapi ini masih very downtrend banget, dan ini pantulan sifatnya temporer doang. Jadi naik 2,5%, mau naik 10% juga aku masih melihatnya temporer dan manfaatkan untuk exit. Jadi aku nggak lanjutkan lagi untuk saham grup ini. Aku mau bahas dari grupnya Raja dan Ratu. Sama halnya. Hari ini naik 8,97%, tepat di MA 200-nya. Sebenarnya secara chart ya kok kelihatannya menarik ya. Tapi sekali lagi kita harus hati-hati dengan saham per grup kongloan seperti ini. Wait and see dulu guys. Sebaiknya wait and see dulu, kalau terlambat sedikit lebih baik daripada nanti malah salah ambil posisi. Tapi kalau kalian benar-benar penasaran, beli nitip sendal di nominal yang dimana kalau sampai jatuh itu nggak bikin kalian stres, itu aja. Stay waras. Oke, terus kemudian Ratu juga sama. Kalau kita sih lebih memilih wait and see. Ini jelas banget bahwa ini ombaknya, anginnya, arahnya tuh ke bawah. Dan ini hijau ini sifatnya pantulan dalam jangka pendek saja. Nah mungkin apakah bisa nih ini pantulan dalam jangka pendek ini nanti akan menjadi V, bentuk huruf V kayak gini. Kalau jadi bentuk huruf V seperti ini, wah ini kan nanti jadi potensinya bakalan jadi uptrend nih ya. Tenang aja teman-teman, tidak usah terlalu pusing mikirin ya, tidak usah terlalu pusing memikirkan kalian telat atau enggak telatnya di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan ini sampai nanti dia uptrend ya, dia naik ya, konsolidasi, ini tetap akan ada retracementnya. Kita bukan anti sama saham Kunglo, enggak, karena kita juga sempat trading saham Kunglo dengan menggunakan sistem super trader atau chart dan lumayan cuan. Yuk kita ke saham Bakri, yuk kita mau lihat saham Bakri. Langsung aja saham Bakri bagaimana kabarnya. Bumi sudah saya bahas tadi, terus BRMS sebenarnya ini emitennya kalau menurut aku sih cukup bagus ya. Dan BRMS ini dia juga diuntungkan dari harga emas yang kemarin sempat naik meskipun agak-agak turun sedikit. Nah BRMS ini teman-teman, ini kita juga lagi wait and see dulu ya. Jadi support di 835 kemarin sudah sempat kesentuh, hopefully bisa kesentuh lagi dikit lagi. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita nggak gelo, nggak kecewa, istilahnya tuh ya kita nunggu dulu lah, santai aja tradingnya ya. Yang santai justru malah yang akan lebih survive. Kita bukan bicara cuan jangka pendek. Kalau cuan jangka pendek mungkin kalian kalah sama yang BPJS, beli pagi jual sore, beli pagi jual sore, gerusak gerusuk gerudak geruduk kayak gitu. Tapi ya teman-teman, tapi kalau kalian sabar nanti bisa jangka menengah kalian akan bisa untung dengan lebih bagus ya. Jadi minimize the risk dulu. Oke. Terus kemudian nanti aku akan bahas beberapa saham dari grup Astra seperti Astra International, UNTR, dan saham-saham consumer goods seperti Indofood, ICBP, Gudang Garam, HMSP. Apakah saat ini jadi masa kebangkitan saham-saham consumer goods? Kita akan lihat ya. Memang ada pantulan tapi volumenya cenderung kecil, dan hari ini asing kembali net sell. Kalau kemarin asing net buy, hari ini asing kembali net sell sebesar 760 miliar di pasar reguler. Dan yang di net sell asing ada BMRI, BCA, Antam, BRI, dan TLKM. Kemarin IHSG turun beberapa hari karena saham Konglo gede. Hari ini naiknya juga karena saham Konglo IHSG-nya ya. Jadi kalau kalian mau pakai IHSG itu buat ngelihat saham-saham fundamental, kok kayaknya kok belum mencerminkan, karena saham fundamental bagusnya belum terlalu banyak gerak gitu. Cuman nanti kita akan lihat gitu. Ada update dari global sebenarnya dari Trump. Aku mau update dari Trump dikit ya. Habis itu aku akan ke Indonesia lagi, saham-saham Indonesia lagi. Jadi singkat aja, Trump itu nurunin tarif India dari 50% ke 18%. Sebelumnya sempat ngancem India buat mau ngasih tarif 100% gara-gara India beli minyak dari Rusia. Dan saat ini India
stop menghentikan pembelian minyak dari Rusia, dan itu jadi di reward sama Trump atau di reward sama Amerika gitu. Di sini kita melihat sebenarnya bahwa ketegangan geopolitik ini membawa sentimen positif untuk sektor oil, gas, dan energi substitusinya termasuk batu bara, di mana uang global atau uang asing ya itu tadinya kan emas banget gitu ya, komoditi emas, bahkan ada indeks yang isinya komoditi itu emasnya tuh sebenarnya ada batasannya berapa persen gitu loh, dan kemarin mereka habis rebalancing di bulan Januari karena emasnya kegedean, dan duitnya muter kemana? Duitnya muter ke komoditas oil dan batu bara. Jadi muter ke komoditas oil dan batu bara ya, itu akan berpengaruh juga pada harga oil dan batu bara yang berpotensi nanti akan merangkak gitu ya. Oil sempat turun dikit, tapi kita ngelihat turunnya tuh normal, yang di tok yang detail langsung ke IG aku @ellenme_official. Habis ini kita akan lihat harga oil ya, dan kita akan lihat harga oil yang di tok yang detail. Langsung aja ke IG aku @ellenme_official. Aku ikut senang, market sepertinya sudah mulai agak tenang. Kalau dibilang stabil sih belum, udah agak tenang. Intinya udah nggak terlalu bergejolak. Jadi M-Trade udah mulai masuk untuk trading dikit-dikit lagi gitu ya, sambil kita terus tes dan ukur kondisinya market ini gimana ya. Jadi udah mulai bisa trading, tapi tradingnya pelan-pelan lagi gitu, jangan yang gubrak-gubrakan. Nah, kalau diperhatikan oil ini lagi berada di area supportnya yang lumayan kuat sekitaran level 65, ini UK oil atau Brent crude oil. Dan kita mau lihat US oilnya atau disebut juga WTI crude oil, yang teman-teman bisa perhatikan di sini. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Bentar ya, biar nggak terlalu banyak gambar. Oke, ini sudah mulai ada potensi untuk mantul. Dan dibandingkan emas, oil dan juga coal, kita di sini akan lihat coal. Sebentar ya, harga batu bara. Oke. Ini harga batu bara teman-teman, Newcastle Coal Futures. Ini nggak kelihatan, tapi aku akan ganti pakai line chart kayak gini, jadi kalian bisa lihat trennya bagaimana. Dari downtrend banget sekarang udah mulai konsolidasi, siap-siap untuk mulai uptrend ya, udah mulai siap-siap untuk uptrend. Nah, maka dari itu kita memperhatikan saham-saham dari sektor komoditas oil dan juga batu bara, dimana kemarin pas ada gejolak karena MSCI, saham-saham ini nggak banyak turun. Dan besok kita akan bahas lebih detail di morning briefing M-Trade. Hari ini aku akan bahas juga di live, tapi besok kita akan bahas lebih detail di morning briefing M-Trade. Sektor industrial dan capital goods itu juga akan diuntungkan dengan turunnya tarif di India itu tadi ya gitu. Jadi India membeli lebih banyak barang Amerika gitu. Jadi contohnya kalau sama Amerika ada Caterpillar, Honeywell, GE, dan akan dibahas lebih detail di M-Trade US Academy. Energy, ExxonMobil, Chevron, terus kemudian Aerospace and Defense, terus Boeing, Lockheed Martin, itu akan dibahas di M-Trade Academy ya, US M-Trade Academy. Consumer Retail, Walmart, Target, Amazon, Kimia, bahan baku, Dow, DuPont, Lyondell, Basel, terus Financials, Investment, Trade and Finance, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs. Nah, itu kita akan bahas di M-Trade US Academy, teman-teman. Oke, terus saat ini pemerintah juga, aku akan bahas saham-saham Indo lagi, tapi sabar dulu. Pemerintah lagi nyiapin stimulus 12,8 T selama bulan Februari sampai Maret 2026. Nanti kita akan bahas untuk saham-saham oil, batu bara, dan kita akan bahas saham consumer good juga. Kenapa? Karena anggaran yang disiapkan pemerintah 12,83 T ini untuk paket stimulus ekonomi periode first quarter 2026 itu mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, bantuan sosial. Ini bisa berdampak positif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dan saham yang potensi diuntungkan adalah yang pertama, makanan dan kebutuhan pokok, Indofood, ICBP, Mayora,
retail consumer staples, Alfamart, Midi, Era. Ini bukan rekomendasi beli, nanti kita bahas. FMCG yang defensif seperti contohnya Unilever. Dan terus kemudian ada rencana Kemensos bakalan kasih MBG atau makan bergizi gratis. Itu bukan cuma buat pelajar, tapi untuk lansia di atas usia 75 tahun dan penyandang disabilitas. Dengan total penerima lebih dari 100.000 orang. Yang bakalan diuntungkan lagi-lagi sektor consumer goods. Itu ada Unilever, Indofood, ICBP, Mayora, Poultry, Java, sektor yang terkait ya. Sentimen ya, terus kemudian farmasi dan peralatan medis seperti Kalbe Pharma, Omed dan PRDA, not a buy sell recommendation. Nanti kita akan lihat sahamnya. Dan ada kabar bagus untuk sektor consumer good, di mana pemerintah ngebatalin cukai minuman berpemanis. Jadi ini sentimen positif buat Mayora, Sido, Cimori, Ultra Jaya, Indofood, Unilever lagi ya. Jadi ada layar cukai tambahan sedikit untuk sektor rokok ya. Jadi Pak Purbaya berencana menambah lapisan tarif cukai rokok CHT yang ditargetkan terbit pekan depan untuk menekan rokok ilegal dengan cara melegalkan segmen tertentu agar penerimaan cukai meningkat. Tapi ekonom dari UI menilai kebijakan ini beresiko dan mendorong down trading, jadi konsumen beralih ke rokok yang lebih murah. Nanti kita akan lihat untuk sektor rokok ini juga bagaimana ya teman-teman semuanya. Jadi masalahnya tuh kalau lapisan tarif makin ribet, konsumen tuh bukannya naik ke rokok legal besar, tapi justru malah turun ke rokok legal paling murah alias downgrade. Itu yang dimaksud, yang bisa nekan margin emiten besar. Jadi ini sentimen ada positif ada negatifnya juga gitu ya untuk sektor ini. Oke, terus kita mau bahas saham-saham rokok, kita mau bahas saham-saham consumer good, kita mau bahas beberapa saham dari sektor komoditas yang di tok-tok yang detail. Langsung aja ke ego saya @LME_official. Dan kalau kamu mau ditemani M-Trade, belajar bareng M-Trade ya, teman-teman start mulai belajar di M-Trade Start gratis hari tanggal 7 Februari jam 10 DM saya EMTRADESTART, How Super Trader Survive When Market Crash. Oke ya, teman-teman, kita mau lihat dulu untuk saham dari sektor apa enaknya ya, sektor migas dulu deh. Mari kita lihat saham dari sektor migas. Elsa sempat memberikan cuan buat M-Trade, tapi kita sudah sell dan kita mau reset lagi, kita mau mulai untuk trade lagi, dan kita akan watch mungkin sekitar area 605-an atau mungkin kita nunggu breakout gitu ya. Nah, jadi ini sektor yang bertahan, sektor yang sektor yang bertahan. Kenapa? Karena dilihat ininya bagus ya. Jadi dilihat sentimennya memang menarik, sentimennya bagus. Jadi kemarin pas lagi ada crash karena MSCI, dia juga masih bertahan, masih oke. Tapi kemarin kita profit taking dulu guys, kita mau cari aman dulu. Oke, sebentar ya, aku pasang charger dulu. Oke, terus teman-teman, nah ini bisa di watch Elsa, baik untuk beli breakout ataupun beli on retracement. Kita lagi watch ini. Dan Medco kita lagi watch juga buat Medco ini supportnya sekitar 1405 karena kemarin sangat fluktuatif sekali. Kita lagi wait and see, dan kita mau kalau dia sekiranya bagus kita akan watch lagi di support 1405 atau 1350-an. Oke ya, selain Medco kita juga akan lihat ENRG. Lo katanya nggak mau saham Konglo. Ya sih, ini pilihan yang terakhir karena hopefully dia juga besok kita lihat lagi. Kalau misalkan dia naik lagi berarti dia akan sideways. Tapi kalau misalkan dia ada turun lagi, kita akan tunggu dulu. Dari tiga itu yang paling menarik sebenarnya adalah Elsa. Terus kemudian kita lihat Akra, perusahaan ini bagus, fundamentalnya bagus juga, tapi sempat breakdown beberapa hari yang lalu karena faktor kemarin heboh MSCI juga ya. Dan kita sudah mulai watch lagi untuk Akra. Ini juga akan
potensi diuntungkan dari kenaikan harga minyak, dan kemudian kita akan lihat saham dari sektor komoditas batubara PTBA-nya juga bertahan banget. Ini meskipun sempat turun tajam tapi kemudian habis itu naik lagi dan bertahan. Ini kelihatan banget bahwa PTBA ini merupakan emiten yang secara fundamental mungkin disukai ya sama investor-investor besar saat ini, bukan saham goreng-gorengan, dan sektornya juga menarik. Nah kemudian juga dari grup Adaro ya, lo ini katanya nggak mau Konglo punya, ini grup Saratoga ya, tapi fundamentally memang menarik, jadi objektif aja. Ada beberapa saham Konglo itu yang memang juga bagus gitu secara fundamentalnya. Jadi kita mau watch lagi setelah kita sell ini ya. Jadi kemarin kita reset semuanya, yang cuan kita jual untuk profit taking buat teman-teman yang ada cut loss, biar ketutup dulu cut lossnya kan ya. Nah jadi kita mau watch lagi untuk saham-saham ini. Kemudian kita mau lihat untuk saham-saham dari emiten rokok. Apa kabarnya saham-saham dari emiten rokok? Hari ini Gudang Garam breakout ya, dengan patternnya di sini kemarin sempat breakdown juga. Kita ada sell dan hari ini kita reset, kita buy ulang. Disclaimer, kita nggak ajak-ajak teman-teman semuanya, karena kita money managementnya benar-benar sangat konservatif, sangat hati-hati sekali di sini. Jadi Gudang Garam di sini kita lihat secara revenue tahunannya juga di 2025 belum keluar laporan keuangan, proyeksinya itu turun 8% secara tahunan. Sedangkan net profitnya berpotensi di 2025 itu naik 66%. Di 2026 potensi net profitnya naik 190%. Karena nggak ada kenaikan cukai rokok. Terus kemudian HMSP 2025 potensinya dia secara revenue turun 1,4%, tapi secara net profit naik 5%, dan 2026 diproyeksi labanya naik 38%. WIM 2025 labanya diproyeksi naik 6,7%, sedangkan di 2026 50%. Jadi dari tiga itu yang proyeksi labanya paling bertumbuh di tahun 2026 adalah Gudang Garam guys. Nah, tapi aku disclaimer juga ya teman-teman semuanya, dan kalau kalian nggak nyaman beli saham rokok, nggak usah beli, nggak harus beli. Tapi saya akan tetap harus bahas dong. Kenapa? Ya objektif aja, kita bahas aja. Karena kita mau bahas secara metodologi kita gitu ya. Jadi ini dia sudah mulai masuk ke stage 2 lagi, dan tadi kita ngetes memang porsinya tidak terlalu besar. Kita bilang boleh trading tapi size-nya jangan gede-gede dulu, masih pada masa penantian. Ya Gudang Garam dia akan bentuknya seperti ini. Lebih merasa nyaman trading saham kayak gini dibandingkan saham-saham yang kemarin digadang-gadang masuk MSCI tapi kemudian abis itu free floatnya kurang dan sekarang masih dalam tahap pengamatan, masa pengamatan gitu ya. Agak-agak serem juga kenapa Bareskrim ikut nih ngecekin pasar saham kayak gini kan. Ini kan yang dicekin aset management tadi, terus sekuritas, terus kan kalau yang kena sahamnya emiten apa gitu, terus tiba-tiba disuspensi, kalian mau gimana? Nanya, gimana disuspensi? Misal lo ya, semoga juga enggak ada. Saya berharapnya enggak gitu loh. Kalau sampai ada disuspensi kayak gitu, kalian masuk banyak pusing kan? Itu yang diantisipasi. Jadi kalau kamu nanya, misalkan kenapa sih saham ini naik tadi 20%? Kok nggak masuk gitu loh? Kenapa kok nggak masuk? Apa nggak bisa memprediksi kalau itu naik? Di morning briefing kita udah bahas beberapa kali bahwa tetap ada potensi pantulan atau technical rebound. Tapi kita nggak mau sembarang memilih saham, apalagi di kondisi saat ini. Kalau sampai ada apa-apa, ya tuh kayak gitu tadi loh, Bareskrim masuk pasar saham gitu ya. Nah itu kalau misal ada apa-apa, disuspensi atau gimana, mau ngapain gitu kan ya. Mau minta bursa bukain, nggak bisa. Mau protes sama emitennya, nggak bisa guys. Oke, udah aku nggak usah terlalu banyak ngoceh soal itu. Aku harap kamu mengerti, karena aku percaya kalian semua pintar-pintar dan bijaksana. Yang di TokTok yang di YT, demikian pula dengan GGRM, kalian lihat di Igoy aku @elmi_official. Woi, kenapa kemarin di cut loss misalnya ya? Aku sih lupa M-trade profit taking atau stop loss ini. Aku mau cek. Ding ding ding, ayo loading.
Clock out ya wes lah. Ya wes, intinya gitulah. Kemarin kita bersih-bersih portfolio, hari ini kita masuk lagi karena ini patternnya udah mulai bagus lagi. Ya, jadi ini gambarannya kayak gini. Ini tiba-tiba teman saya yang lagi liburan, jalan-jalan enak-enak, dia kaget lihat, Ellen, saham-saham, influencer, BEI, OJK, ada apakah sebenarnya? Kaget dia, lagi habis liburan. Oke, nanti saya jawab personal aja ya, karena kalian sudah tahu kenapa. Ya, jadi kira-kira bentuknya kayak gini, HMSW. Bisa nggak besok naik lagi? Bisa, jadi bisa di watch saham ini ya. Terus aku mau bahas saham ICBP. ICBP 3 hari naik berturut-turut, bisa di watch kalau ada retracement ya teman-teman semuanya. Cuman volumenya kecil banget, jadi jangan borong-borong terlalu banyak juga ya. Oke, terus kemudian oke. ICBP Indofood, mari kita lihat Indofood di sini dia juga sudah mulai ada tanda-tanda dia bakalan naik gitu. Jadi ini kemarin downtrend banget gitu ya. Ada nggak kayak yang kayak temanku lagi liburan enak-enak tahu-tahu lihat saham kaget, lihat berita kaget. Oke, nanti aku jelasin personal ya ke temen Ai. Jadi ini perhatiin per hari ini sudah breakout ya, breakout 2 yang merah sama yang biru ini. Indofood bisa di watch dan back to fundamental kan ya temanya ya, back to fundamental. Jadi ini termasuk saham yang sebenarnya fundamentalnya bagus tapi tertinggal. Jadi apakah sebenarnya dari Danantara atau investor gede melirik ini? Bisa jadi. Oke ya, meskipun masih belum terlalu kencang. Yuk kita lihat Astra International. Astra International juga termasuk yang kemarin kita sempat mention tapi kita belum masuk kemarin ya. Kenapa? Ya karena belum ada konfirmasi aja. Jadi kita nggak mau menduga-duga. Astra International juga termasuk perusahaan yang secara fundamental kuat dan bagus. Dan kemarin sempat jatuh, sempat breakdown di sini ya. Kalau breakdown ya kita tetap harus chow. Tapi kita udah mulai nge-watch lagi ya untuk Astra International. Kita sudah mulai watch. Kita mulai watch. Ya, hari ini naik dengan volume transaksi kecil, jadi wait and see dulu. Jadi saham fundamental bagus itu bukan cuman saham banking ya guys ya. Terus UNTR ini kita juga watch banget karena kemarin sempat turun sebelum urusan MSCI, jadi dia udah ke diskon dulu. Kenapa? Karena izin tambangnya dicabut, tapi sekarang justru malah dia yang konsolidasinya paling awal. Ya, kemarin tanggal 30 pada masih merah, dia udah hijau sendiri dan pas tanggal 2 Februari turun dia juga nggak sampai breakdown yang gimana-gimana gitu. Jadi UNTR kita akan bisa watch gitu. Terus pertanyaannya, Miss, kenapa sih kemarin beberapa hari kemarin kok nggak nyerok aja? Kan kalau nyerok cuannya sekarang udah banyak. Teman-teman mesti diperhatikan apa yang membuat market merah dan rontok ya beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis kemarin. Ini bukan masalah makro, ini bukan masalah fundamental perusahaan, bukan masalah makro, tapi masalah compliance. Jadi ini masalah yang menurut saya sebenarnya sangat serius sekali dan mendapat perhatian global dari MSCI. Kalau sampai Indonesia tidak bisa memenuhi apa yang MSCI minta, baik dari segi transparansi, free float dan sebagainya, karena terindikasi ada banyak saham yang not investable masuk ke MSCI, contohnya di SSA bid overnya kecil banget, gimana investor asing mau invest itu atau mau trade itu? MSCI nggak mau. Jadi kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, kamu tahu nggak teman-teman yang terjadi? Masuk ke frontier market itu disaster banget buat Indonesia, disaster. Dan bahkan itu bisa berdampak rupiah bisa melemah, bisa berdampak pada krisis finansial lebih lanjut, 98 bisa terulang. Tapi saya bersyukur pemerintah OJK IDX sudah merespon dengan sangat baik sekali, sehingga per hari ini badai sudah agak ditenangkan meskipun belum sampai benar-benar aman. Kenapa? Februari nggak bisa masuk MSCI saham-saham Indonesia. Jadi asing yang masih mengambil posisi wait and see sekarang. Posisinya de-risking, wait and see. Itu kalau saya jelaskan ulang. Itulah mengapa kemarin kita tidak agresif guys. Ketika breakdown ya kita cut
kita jual dulu gitu loh. Kan kita nggak tahu ya responnya dari waktu itu dari otoritas gimana, dari regulator gimana, dari pemerintah gimana. Loh kenapa Ellen kok nggak langsung aja buy di bawah meyakini bahwa semuanya akan baik-baik saja? Mohon maaf banget ya, mohon maaf banget, bukannya gimana, seringkali itu aku lebih memilih wait and see waktu itu. Tapi aku bersyukur, syukur puji Tuhan lah, syukur puji Tuhan, alhamdulillah ya, mitofo gitu ya. Kali ini yang diambil kebijakannya bagus dan aku seneng gitu loh. Ya cuman kemarin jaga-jaga aja sih guys gitu. Oke ya, intinya kita harus kembaliin kendali pada diri kita sendiri. Oke, yuk kita bahas saham-saham lagi guys. Kita mau bahas saham-saham lagi. UNTR udah tak bahas tadi ya. UNTR kita mau watch saham UNTR. Aku suka ngelihat saham-saham sektor komoditas batubara ini juga. Duit ini kemarin kita sempat trade sebenarnya cakep, tapi kemudian dia turun dan balik ke sini, tapi dia tetap konvergen. Jadi kita akan watch saham duit, kita akan watch saham duit ini lagi. Dan kita akan watch saham-saham dari sektor batubara. Terus Indika Energy kemarin tuh juga ngasih cuan yang oke banget buat M-Trade. Indika Energy ini sebenarnya dia bukan cuan batu bara, tapi dia sudah masuk ke emas. Kita akan watch untuk saham Indi ya. Jadi masih dari sektor komoditas. Saham-saham emas itu kita masih akan perhatikan juga ya. Meskipun saat ini emasnya turun ya, kita akan tetap perhatikan. Antam kenapa tadi kita belum masuk, padahal hari ini tadi ada pantulan. Bentar, kita wait and see dulu sebentar. Tapi ini Antam juga termasuk satu emiten yang kita suka. Kenapa? Harga emas kan masih tren naik, meskipun turun itu kan turunnya normal aja gitu, just rebalancing normal aja. Terus kemudian selain harga emas, di Antam kan ada nikel dan dia diuntungkan juga dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan hilirisasi, dari Danantara, dan ini diskonnya udah oke banget gitu. Jadi kita akan watch Antam. Inco kita juga masih akan watch guys. Jadi tapi Inco diskonnya belum sebanyak Antam, jadi kita wait and see dulu ya. Maunya dikasih diskon sampai berapa sih, nawarnya pelit amat ya dong. Soalnya lagi kondisi kayak gini ya, kita nawar pelit. Sekarang kita pakai aja bottom yang pernah jatuh di 5475 beberapa hari yang lalu. Kenapa sih nggak beli di 5475 beberapa hari yang lalu, toh sama-sama harganya 5475. Beda pattern, beda arti, beda psikologi ya. Jadi kalau sekarang di 5475 atau 5500 ini sudah dalam tanda kutip udah agak lebih aman, resikonya sudah berkurang. Kalau pas kemarin benar-benar diumumin banget MSCI mentung Indonesia tuh, resiko masuk market frontier tuh kayak nggak ada gambaran sama sekali, gede banget gitu kan ya. Tapi kemudian setelah ada meeting dan setelah kemarin ada beberapa kebijakan yang diambil, resiko masuk frontier market turun mungkin sekitar 20%-an, 10-20%-an, 30% tuh sudah berkurang lah. Ya, jadi kita jadi mau di angka ini, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian aku juga mau mengingatkan saham yang secara fundamental bagus dan ini punya pemerintah, ada Pegas, perusahaan gas negara, termasuk bertahan di tengah kondisi seperti ini. Habis turun dia mantul lagi, dan kalian perhatikan di sini ya, kemarin sempat jatuh sampai 1885. Mungkin kalian mikir, waduh tahu gitu hari itu nyerok aja. Saya sangat mengerti perasaan Anda. Tapi kalau kata Morgan Housel dalam bukunya Psychology of Money, dia bilang bahwa apa yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah itu bisa terjadi. Jadi sekecil apapun kemungkinannya, tetap sebaiknya harus diantisipasi. Gitu ya. Waduh, ini kalau ngikut LME ini kok hati-hati sekali ya. Ya, kenapa? Karena dulu aku udah pernah ngelewatin zaman-zaman trading zaman dulu yang all in di saham gorengan, all in rebusan. Udah pernah. Oke, sekarang aku mau bahas satu hal menarik. Fundamental versus technical versus broker summary, flow dan sebagainya. Terus kemarin-kemarin orang bilang, fundamental is dead, technical tuh telat, pakai flow atau broker summary aja. Yang benar gimana sih? Yang benar, satu, fundamental gak dead. Yang bilang fundamental dead itu gak bisa baca fundamental.
Yang namanya saham BCA, BMRI, Shalala, dulu Astra International sempat pernah di bawah. Itu bukan fundamentalnya. Yang lihat fundamental tuh ya fundamental. Fundamental tuh ya kayak rambu-rambu lalu lintas merah kuning hijau ya merah kuning hijau. Kalau sampai orang bilang, oh itu warnanya bukan merah lagi, warnanya apa jadi putih dan hitam, itu buta warna. Ngerti ya? Maksud aku ya, fundamentalnya gak dead. Artinya apa? Fundamental perusahaan ya tetap gitu. BCA begitu, BMRI begitu, yang namanya fundamentalnya apa ya misalnya ya saham Bumi, Dewa, Pani, ya ada fundamentalnya. Sekarang tergantung siapa yang menilai. Nah, terlepas saham fundamental bagus itu naik atau enggak, bukan soal fundamentalnya yang dead, soal timingnya. Kenapa BCA, BMRI, BBNI, BMRI belum naik? Karena investor asing toh yang main di situ toh. Investor asing lagi masih nunggu ekonomi Indonesia membaik. Ini tren suku bunga murah rendah, NIM perbankan juga turun. Ya wajar kalau mereka belum beli gitu loh. Mereka mau melihat kondisi makro Indonesia lebih bagus dan nanti mereka akan masuk juga. Nyatanya kemarin pas jatuh mereka juga ada transaksi juga gitu ya. Sempat ada BCA kemarin net buy kan ya, dikit kan ya. Nah, jadi paham ya, fundamentalnya mereka tidak berubah, tapi ini faktor eksternal yang membuat saham-saham ini jadi terdiskon. Fundamental gak dead. Yang bilang fundamental dead artinya dia nggak bisa baca, itu aja. Dia mau semua saham fundamental kalau bagus tuh harus naik. Kenyataannya saham fundamental bagus kadang nggak naik, malah agak-agak turun. Bisa juga. Faktanya saham yang fundamental nggak bagus bisa naik terus. Kenapa? Ya bisa karena siklikal, bisa karena digoreng, bisa karena direbus. Oke? Kemudian yang kedua, bicara soal technical chart. Technical chart, metode super trader yang pakai chart. Chart itu telat. Chart itu doesn't work. Yang namanya chart ya chart. Kalau bilang chart doesn't work, gak bisa baca chart. Aku kasih contoh. Ini saham, aku masih gak ganti. Ini masih sama tadi perusahaan gas negara, Pegas. Kamu lihat saham ini gimana? Bisa ngebaca gak? Oh ini bagus, trennya naik. Sekarang saya mau nanya, kalau misalkan ini ditutup guys, ditutup yang sebelah kanan yang naik ini nggak ada, ini ditutup. Terus kemudian pas pagi hari kamu lihat ini merah legam, ya di tok-tok yang dia ke igoi aku. Ini mindset penting pol. Nih lihat ya, pas tanggal 29 Januari ini merah legam. Sekarang aku mau nanya, kamu bakalan ngomong apa? Oh ada yang bilang technical doesn't work. Kenapa? Buktinya tuh saham jatuh. Ngerti gak sih maksud aku? Bukan technical doesn't work. Technical kasih tahu chart metode super trader yang di dalamnya ada teknikalnya juga, tapi metode super trader lebih holistik. Dia jatuh, dia breakdown, itu bagian dari technical atau bagian dari cycle-nya. Salah si orang yang ngebaca, nggak mau melihat dengan objektif. Kalau ini merah legam, oh dia breakdown. Kita ngapain secara sistem? Cut loss. Wah tapi habis itu naik lagi. Doesn't work ini. Loh teknikalnya masih works. Sore hari dia mantul gak jadi breakdown. Petanya mau kasih tahu kamu ini gak jadi breakdown. Kalau gitu aku salah dong mengambil keputusan. Kamu nggak salah. Kamu nggak salah. Masalahnya yang salah adalah ekspektasinya orang yang mau trading itu selalu kepastian. Nangkep ya teman-teman. Kalau nggak nangkep ya wes. Ini sebenarnya materi M-Trade Academy. Aku ada bagiin ke kalian. Oke, terus aku mau share buat saham. Banyak banget yang di-share malam hari ini. Udah aja lah ya. Besok kita lanjutkan di morning briefing M-Trade teman-teman. Udah jam 9 malam. Dan aku mau cek komen. Oh bahas BRIS ya, bahas BRIS. Oke, BRIS itu menarik, dia ada bentuk seperti double bottom gitu. Dan apa mungkin ini dibeli sih sama Danantara, bisa jadi kampung haji ya. Jadi double bottom kita lagi buat saham ini, tunggu breakout 23. Loh kok tunggu breakout nggak beli sekarang aja toh? Antara beli breakout atau beli di retracement 2080 biar nggak nanggung posisinya. Teman-teman yang di TokTok yang di YT bisa ke igoi aku untuk lihat chartnya. Dan ada yang nanya gimana nih Kija,
turun kayak gini, nggak sempat cut loss, tunggu pantulan atau tunggu technical rebound sedikit, pantulan sedikit bisa ya. Kalau nggak ada pantulan, perhentian terakhir di 170, jebol ke bawah 170, kamu harus segera keluar. Goodbye my love gitu ya. Oke, terus kemudian question banyak banget. Justin, kau tanya saham banyak banget, semua ditanyain tapi hampir semua sudah aku bahas. Aduh, Bumbung udah mulai bisa serok kah? Ngetes aja. Bahasa serok tuh artinya mengandung arti kamu beli banyak. Kalau kamu mau ngetes aja dikit-dikit. Nyantai dikit. Justru dengan berhati-hati kamu akan makin kaya. Bris, Adi, aduh banyak tak bahas semua. Wes yo, selamat malam semuanya. Kasih kode promo nggak? Nggak usah ya. Kasih nggak sih? Kasih nggak? Tapi kalian kalau di M-Trade kalian harus janji belajar. Dibatasin deh, kita kasih kode promo, tapi malam ini nggak semua orang bisa dapat, jadi cepat-cepatan aja. Dan ini cuman sampai malam ini doang. Kodenya 0302 aja, jadi khusus buat hari ini. Selebihnya yang mau belajar gratisan langsung DM aku, EMTRADESTART ya. Dan saya mendoakan teman-teman yang ada di IDX dan OJK bisa bekerja dengan baik, fokus. Emiten juga bisa bekerja dengan baik, fokus untuk perbaikan semuanya. Oke, dadah. Salam profit. PRMS udah dibahas, ICU udah, TINS dibahas di morning briefing besok ya. One on. Kode promonya 0302 ya, kamu salah tulis juga nggak apa-apa. Kalau mau gratis belajar hari tanggal 7 jam 10 pagi, how super trader survive when market crash, DM aku ya, EMTRADSTART. Bye bye.